got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Eka Putri, NIM 2521115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang antena jaringan komputer. Di mana saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari UAS jaringan nirkabel. Materi yang pertama yaitu pengertian antena jaringan komputer. Antena jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Dalam jaringan komputer, antena digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler. Fungsi utama antena jaringan komputer adalah yang pertama, mengirim sinyal. Antena mengubah sinyal listrik dari perangkat pengirim seperti router atau modem menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat dipancarkan ke udara. Yang kedua, menerima sinyal. Antena juga mengubah gelombang elektromagnetik yang diterima dari udara menjadi sinyal listrik yang dipahami oleh perangkat penerima seperti laptop atau smartphone. Jenis-jenis antena yaitu antena jaringan komputer dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, antena omnidirectional. Antena ini memancarkan sinyal ke segala arah secara merata. Antena omnidirectional ini biasanya digunakan untuk perangkat yang membutuhkan jangkauan luas seperti router Wi-Fi. Yang kedua ada antena direksional. Antena ini memancarkan sinyal ke arah tertentu. Antena direksional biasanya digunakan untuk perangkat yang membutuhkan koneksi yang lebih kuat ke perangkat lain di lokasi tertentu, seperti antena parabolik untuk Wi-Fi jarak jauh. Faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih antena yaitu saat memilih antena jaringan komputer ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, antara lain yang pertama frekuensi. Antena harus beroperasi pada frekuensi yang sama dengan perangkat yang akan digunakan. Yang kedua, jangkauan. Seberapa jauh Anda ingin antena dapat memancarkan dan menerima sinyal. Yang ketiga, kecepatan. Seberapa cepat kita ingin antena dapat mengirim dan menerima data. Yang keempat, ada gain. Gain adalah ukuran seberapa kuat antena dapat memancarkan dan menerima sinyal. Yang kelima, polarisasi. Polarisasi adalah arah getaran gelombang elektromagnetik. Antena harus memiliki polarisasi yang sama dengan perangkat yang akan digunakan. Tips memilih antena yang tepat yaitu yang pertama, tentukan kebutuhan Anda. Pikirkan tentang apa yang ingin digunakan antena waktu itu. Apakah kita membutuhkan antena untuk Wi-Fi di rumah, kantor, atau luar ruangan. Yang kedua, lakukan riset. Baca tulisan atau bandingkan antena yang berbeda sebelum kita membelinya. Pastikan antena kompatibel dengan perangkat kita. Pastikan antena yang kita pilih kompatibel dengan perangkat yang akan digunakan. Yang terakhir, pertimbangkan anggaran. Antena jaringan komputer dapat berkisar dari yang murah hingga yang mahal.
Pilihlah antena yang sesuai dengan anggaran kita. Materi kedua yaitu internet satelit. Internet satelit adalah layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi untuk mengirimkan dan menerima data. Hal ini berbeda dengan internet kabel yang menggunakan kabel serat optik atau kabel tembaga untuk menghubungkan pengguna ke internet. Cara kerja internet satelit yaitu yang pertama, sinyal ke satelit. Pengguna mengirimkan sinyal internet dari perangkat mereka ke antena parabola yang dipasang di rumah atau kantor mereka. Antena parabola ini kemudian mengarahkan sinyal ke satelit komunikasi yang mengorbit bumi. Yang kedua yaitu rute satelit. Satelit komunikasi menerima sinyal dari antena parabola dan meneruskannya ke stasiun bumi yang terletak di darat. Stasiun bumi ini terhubung ke internet melalui kabel serat optik atau kabel tembaga. Yang ketiga, sinyal ke pengguna. Stasiun bumi mengirimkan sinyal internet kembali ke satelit komunikasi. Satelit komunikasi kemudian mengirimkan sinyal ke antena parabola pengguna. Antena parabola mengubah sinyal kembali menjadi format yang dapat digunakan oleh perangkat pengguna. Selanjutnya ada fungsi jaringan satelit. Yang pertama pada komunikasi yaitu telepon. Jaringan satelit memungkinkan panggilan telepon ke dan dari daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke jaringan telepon kabel. Yang kedua yaitu internet. Internet satelit menyediakan akses internet ke daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke internet kabel atau nirkabel terestrial lainnya. Yang ketiga ada siaran televisi dan radio. Jaringan satelit yang digunakan untuk menyiarkan program televisi dan radio ke seluruh dunia. Yang kedua ada navigasi dan pemetaan, yaitu sistem posisi global atau GPS. GPS menggunakan jaringan satelit untuk memberikan informasi lokasi yang akurat kepada pengguna di seluruh dunia. Yang kedua ada pemetaan. Satelit observasi bumi digunakan untuk mengambil gambar permukaan bumi yang digunakan untuk membuat peta dan melacak perubahan lingkungan. Dan yang ketiga ada cuaca iklim. Yang pertama satelit cuaca. Satelit cuaca digunakan untuk memantau kondisi cuaca dan memprediksi pola cuaca. Yang kedua, pemantauan iklim. Satelit iklim digunakan untuk memantau perubahan iklim global dan efeknya terhadap planet ini. Yang keempat ada pencarian atau penyelamatan. Yang pertama ada satelit pencarian dan penyelamatan. Satelit pencarian dan penyelamatan digunakan untuk menemukan orang dan pesawat yang hilang di laut atau di daerah terpencil. Yang kelima ada militer, di mana yang pertama keamanan nasional. Jaringan satelit digunakan untuk komunikasi, pengintaian, dan navigasi militer. Yang kedua ada perang luar angkasa.
di mana beberapa negara sedang mengembangkan teknologi satelit untuk digunakan dalam perang luar angkasa. Yang keenam, ada ilmu pengetahuan dan penelitian, yaitu yang pertama satelit ilmiah. Satelit ilmiah digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena di alam semesta seperti tata surya, galaksi, dan lubang hitam. Yang kedua ada penelitian bumi. Satelit penelitian bumi digunakan untuk mempelajari berbagai aspek planet kita seperti atmosfer, lautan, dan daratan. Selanjutnya ada keuntungan internet satelit, di mana yang pertama jangkauan luas. Internet satelit dapat menjangkau daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke internet lokal, internet kabel. Yang kedua ada kecepatan tinggi. Internet satelit menawarkan kecepatan internet yang tinggi, terutama untuk layanan internet satelit terbaru. Yang ketiga ada kemudahan instalasi. Instalasi internet satelit relatif dan mudah dan tidak memerlukan kabel yang rumit. Dan yang keempat, mobilitas. Internet satelit portabel tersedia untuk pengguna yang sering bepergian. Selanjutnya ada kekurangan internet satelit. Yang pertama, biaya internet satelit yang bisa lebih mahal daripada internet kabel, terutama untuk paket data besar. Yang kedua, cuaca. Sinyal internet satelit dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca yang buruk, seperti hujan lebat atau salju. Yang ketiga ada keterlambatan. Internet satelit memiliki waktu ping yang lebih tinggi daripada internet kabel, yang dapat menyebabkan penundaan saat bermain game online atau streaming video. Yang keempat, batasan data. Beberapa paket internet satelit memiliki batas data bulanan yang dapat dikenakan biaya tambahan jika melebihi batas. Materi yang ketiga yaitu jaringan seluler. Jaringan seluler merupakan sebuah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung secara nirkabel tanpa perlu kabel fisik. Jaringan ini menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan suara, data, dan pesan teks antar perangkat mobile seperti ponsel, tablet, dan laptop. Cara kerja jaringan seluler yaitu jaringan seluler terbagi menjadi beberapa area kecil yang disebut sel. Setiap sel dilengkapi dengan dengan menara seluler atau BTS yang memancarkan sinyal radio. Ketika pengguna perangkat mobile berpindah dari satu sel ke sel lain, perangkatnya secara otomatis terhubung dengan BTS terdekat untuk memastikan kelancaran komunikasi. Teknologi jaringan seluler terus berkembang dan saat ini terdapat beberapa generasi jaringan. Yang pertama yaitu 1G. Generasi pertama jaringan seluler menawarkan panggilan suara analog dan SMS. Yang kedua ada 2G, membawa peningkatan kualitas
suara dan SMS, serta memungkinkan layanan data GPRS dan 8G. Yang ketiga ada 3G, membuka era internet mobile dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kemungkinan pengguna untuk mengakses web, streaming video, dan melakukan panggilan video. Yang keempat ada 4G, memberikan kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan 3G, memungkinkan streaming video HD, bermain game online, dan mengunduh file besar dengan cepat. Dan yang terakhir ada 5G, di mana generasi terbaru jaringan seluler menawarkan kecepatan yang super cepat, latensi yang rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar untuk mendukung berbagai aplikasi inovatif seperti Internet of Things, augmented reality, dan virtual reality. Selanjutnya, manfaat jaringan seluler. Yang pertama ada mobilitas. Pengguna dapat terhubung dengan orang lain dan mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua ada keterjangkauan. Jaringan seluler tersedia di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil. Yang ketiga, biaya layanan seluler semakin terjangkau dan tersedia berbagai paket yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat ada inovasi, di mana jaringan seluler terus berkembang dengan teknologi baru yang memungkinkan berbagai aplikasi inovatif. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan seluler di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa operator seluler yang menyediakan jaringan seluler. Antara lain yang pertama ada Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, dan Tri. Setiap operator menawarkan berbagai paket dan layanan dengan harga dan kualitas yang berbeda-beda. Pengguna dapat memilih operator dan paket yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Selanjutnya ada kelebihan jaringan seluler. Yang pertama, ada mobilitas. Pengguna dapat terhubung dengan orang lain dan mengakses informasi dimanapun dan kapanpun tanpa terikat pada lokasi tertentu. Yang kedua, keterjangkauan. Jaringan seluler tersedia di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil. Selanjutnya, kekurangan jaringan seluler. Yang pertama, biaya. Meskipun biaya layanan seluler semakin terjangkau, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum dapat mengaksesnya karena keterbatasan finansial. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur. Jaringan seluler bergantung pada infrastruktur seperti menara seluler dan kabel fiber optik. Gangguan pada infrastruktur dapat menyebabkan gangguan jaringan dan terputusnya komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga ada keamanan data. Keamanan data pengguna di jaringan seluler masih menjadi perhatian karena terdapat resiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Yang keempat ada kesehatan. Dalam kesehatan jangka panjang dari paparan radiasi gelombang radio dari jaringan seluler masih belum dapat dipastikan secara pasti. Yang kelima, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses ke perangkat mobile dan jaringan seluler, sehingga dapat memperparah kesenjangan digital di masyarakat.
Yang terakhir, keterbatasan jangkauan. Di beberapa daerah terpencil, jangkauan jaringan seluler masih terbatas sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses komunikasi.